Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia dengan NIP 1966 1205 1988 2003, bergabung pada Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sulawesi Barat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah Filsafat Sains dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini sebagai prasyarat bagi kelompok mata kuliah keahlian pada program studi pada pendidikan S1 Fisika yang terdiri dari 4 bagian pokok, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk yang berpikir; yang kedua, ruang lingkup filsafat ilmu; yang ketiga, sarana berpikir ilmiah dan sains; serta yang keempat, hakikat dan kegunaan ilmu. Pada bagian pertama itu membahas tentang kelebihan manusia dengan akal, sehingga memiliki sifat ingin tahu dan kemampuan berpikir yang melahirkan ilmu. Pada bagian kedua membahas tentang ilmu sebagai kajian filsafat, asal-usul ilmu dan sejarah perkembangan ilmu, serta hubungan antara ilmu dengan filsafat. Pada bagian ketiga itu membahas tentang dasar-dasar pengetahuan yang meliputi penalaran, logika sebagai cara untuk menemukan kebenaran, kriteria kebenaran, sumber pengetahuan dan kebenaran, serta mempertegas bahwa antara persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama itu tidak ada pertentangan. Dasar-dasar ilmu yang meliputi objek penelaah pengetahuan atau ontologi, serta penafsiran tentang hakikat realitas objek, hukum kualitas, dan keteraturan. Pada bagian keempat itu membahas tentang sarana berpikir ilmiah yang meliputi bahasa, matematika, dan statistik, peranan matematika dalam logika, perkembangan ilmu. Selain itu dibahas juga aspek-aspek logika, yaitu peranan simbol, sistem, dan teori ilmiah, eksplanasi sains, dan terakhir tentang hakikat dan kegunaan ilmu. Nah, dari keempat kelompok yang diuraikan tadi itu diuraikan dalam materi-materi yang terdiri dari 12, di mana 12 itu akan dibahas setiap pertemuan. Antara lain yang pertama itu adalah hubungan manusia, pengetahuan, filsafat, teknologi, dan agama. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang berpikir. Yang ketiga, pengantar filsafat dan dasar-dasar pengetahuan. Yang keempat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kelima, logika ilmu dan berpikir ilmiah. Yang keenam, hakikat dan kegunaan ilmu. Yang ketujuh, ilmu dan bahasa. 8, teori kebenaran ilmiah. 9, tanggung jawab moral keilmuan. Yang ke-10, penelitian dan penemuan ilmiah. Yang ke-11, konsep dan eksplanasi sains. Yang ke-10, sarana berpikir ilmiah, bahasa, matematika, dan statistik. Dan itu akan diuraikan, akan didiskusikan pada setiap pertemuan. Nah, strategi pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan ini adalah luring dan daring dengan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, metode yang digunakan adalah diskusi, informasi, dan tanya jawab. Output dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, serta sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain pada penelitian dan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita diberi nikmat ketemu kembali untuk melakukan pekerjaan. Semoga apa yang kita lakukan ke depan ini insya Allah akan menjadi ibadah dan menjadi ilmu yang kita dapat
kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak asuh. Hari ini kita masih lanjutkan materi kuliah kita pada mata kuliah filsafat dengan tema sarana berpikir ilmiah. Ya, jadi sarana berpikir ilmiah. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal istilah sarana. Kemudian kita juga sudah belajar minggu yang lalu tentang berpikir ilmiah. Berarti hari ini kita akan membahas sarana berpikir ilmiah. Nah, masalahnya kenapa kita perlu memerlukan sebuah sarana di dalam berpikir ilmiah? Mungkin ada yang bisa jawab? Kan ini kita berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu salah satu kegiatannya misalnya adalah melakukan penelitian. Sesudah melakukan penelitian dilanjutkan dengan apa? Analisis data. Sesudah analisis data membuat laporan. Semua adalah rangkaian-rangkaian kegiatan ilmiah. Di dalam kegiatan ilmiah itu kita memerlukan sebuah sarana. Ya. Namanya untuk hari ini yang kita diskusikan adalah sarana berpikir ilmiah. Nah, masalahnya mengapa di dalam berpikir ilmiah itu kita memerlukan sarana? Apa yang dimaksud dengan sarana? Sarana dan prasarana. Kan sarana umum itu. Kalau dikatakan sarana dan prasarana itu maksudnya kenapa saya orang? Sarana dan prasarana. Ya? Coba selalu. Sarana itu alat atau media yang bisa digunakan. Oke, ya. Jadi sarana itu sebenarnya adalah alat bantu, ya. Jadi alat bantu yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam hal ini sesuatu yang kita lakukan itu apa? Berpikir ilmiah. Berarti di dalam berpikir ilmiah itu kita memerlukan sesuatu alat bantu. Hari ini kalau kita sudah kita lihat sarana berpikir ilmiah, kita lihat yang pertama itu adalah berpikir. Kenapa di sini kita berpikir? Karena salah satu dimensi manusia itu adalah manusia makhluk yang berpikir. Dengan pikiran itu, maka rasa ingin tahunya timbul yang ada hubungannya dengan pengetahuan. Contohnya saja Newton. Begitu dia ada apel jatuh dari atas, jatuh di depannya, langsung berpikir, kenapa sih apel jatuhnya dari atas, kenapa tidak dari bawah? Misalnya toh, dan itu salah satu. Nah, kemudian berpikir itu sebenarnya adalah proses bekerjanya akal. Nah, akal inilah inti sebuah inti dari manusia, di mana akal ini merupakan salah satu sifat hakikat manusia. Saya kira kita sudah pelajari hakikat manusia itu beserta dengan dimensi-dimensinya, ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan akal, maka akan terciptalah kebenaran akal. Jadi dengan akal itu kita akan lihat oh ini benar, ini salah. Betul? Dengan rasa maka akan tercipta keindahan. Keindahan itu dinikmati dengan rasa. Kemudian yang terakhir, dengan kehendak atau tekad maka akan terjadi kebaikan. Ya. Nah, kemudian berpikir itu kalau kita dibagi jadi dua, ada berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Kayaknya hampir mirip-mirip, tetapi sangat-sangat jauh. Ya. Berpikir alamiah dengan berpikir ilmiah. Kemudian jadi tadi sudah dikatakan bahwa sarana berpikir ilmiah itu adalah alat yang membantu kegiatan ilmiah baik dalam berbagai langkah-langkah, khususnya langkah-langkah melakukan penelitian ilmiah. Kemudian fungsi sarana ilmiah itu adalah membantu proses metode ilmiah baik secara deduktif maupun induktif. Deduktif dengan induktif saya kira semua sudah jelas. Kadang-kadang ada kesimpulan yang dari khusus ke umum, dari umum ke khusus. Baik. Sarana berpikir ilmiah di dalam kegiatan ilmiah itu ada 3: bahasa,
bantu bahas. Kenapa? Yang lain coba mungkin ada pendapat? Ada punya pendapat? Atau sambung dulu supaya yang lainnya juga bisa dengar. Nah, kalau tidak berbicara mengenai dunia itu pasti identik yang namanya laporan atau tulisan. Jadi main sini kita butuhkan yang namanya bahasa ilmiah. Oke, satu pendapat. Ada lagi yang mungkin punya pendapat yang lain? Coba, lagi. Kalau saya menggunakan itu sebagai penunjang, jadi sebagai alat untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan itu. Jadi kita orang menjadi kita sesuatu, dia mengkomunikasikan pikirannya itu orang lain yang berinformasi. Oke. Jadi kalau menurut suami, kita memerlukan bahasa itu sebagai alat untuk komunikasi di dalam penelitian ilmiah itu. Kalau bentuk apa komunikasi? Bisa. Kalau saya melakukan sesuatu kegiatan ilmiah, salah satu yang harus saya lakukan adalah menyampaikan hasil penelitian saya. Nah, di dalam menyampaikan penelitian itu, salah satu sarana yang mendukungnya adalah harus bahasa. Bahasa itu terdiri dari kata-kata, kemudian menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Tetapi di dalam penulisan ilmiah, bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah atau bahasa yang memang sesuai dengan kaidah bahasa kita, jangan bahasa kasaran. Ya, jadi kan ada itu. Makanya kalau orang menulis skripsi itu kalau ada bahasa-bahasa yang tidak ilmiah biasanya disempurnakan, termasuk ejaan yang disempurnakan. Ya, jadi oke, jadi itu sebenarnya ya. Jadi untuk menyatakan arti yang bermakna. Kemudian sarana yang kedua adalah matematika. Nah, pertanyaannya kira-kira kenapa sih matematika itu diperlukan di dalam sarana berpikir ilmiah selain bahasa itu tadi? Tadi bahasa tujuannya untuk mendeskripsikan, menyampaikan atau mengkomunikasikan. Nah, bagaimana dengan bahasa itu? Mengapa matematika perlu diperlukan di dalam berpikir ilmiah? Sehingga dia masuk salah satu alat bantu. Mungkin ada? Matematika itu misalnya apa? Salah satu yang ada di matematika misalnya angka lagi. Selain angka lagi? Ya, perhitungan. Apalagi selain angka perhitungan apa lagi? Ada? Apalagi simple. Betul? Nah, biasanya materi bahasa itu menghasilkan sesuatu yang artinya rancu. Sehingga untuk lebih memperjelasnya itu maka dibutuhkanlah matematika. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, biasanya bahasa itu panjang. Kalau kita mengartikan sesuatu biasanya kalimatnya itu minimal 1 baris atau 2 baris. Tetapi dengan matematika bisa dipersingkat dan bisa lebih jelas. Nah, kemudian matematika itu juga bisa ditulis dalam bentuk simbol-simbol sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, kalau saya mengatakan jarak itu kan bahasa, JARAK. Jarak itu bisa ditulis dalam matematika dengan hanya 1 huruf, namanya simbol. Apa kata jarak? S. Betul? Jadi dengan begitu bisa lebih memperjelas. Misalnya ada X itu perjanjian kita adalah apa? Misalnya kalau perjanjian kita terkait dengan waktu, maka biasanya kita menggunakan simbol itu adalah TJ. Nah, itu semua terkait dengan matematika untuk lebih memperjelas tadi bahasa yang rancu. Contohnya, ada tidak yang bisa menyebutkan salah satu hukum yang ada di fisika? Misalnya hukum
Om lah, itu om. Apa yang disebut? Ada yang masih ingat? Coba suapin. Umum dikatakan bahwa arus yang menuju rodanya itu berbanding lurus dengan tegangan pada alat itu dan berbanding terbalik dengan kecepatannya. Oke, ada yang bisa tadi? Apa yang sudah dikatakan tadi? Jalan coba. Nah, coba kasih kita terus suara. Menyatakan bahwa arus yang mengalir untuk rangkaian berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan kecepatannya. Oke, yang teman sebutkan itu kalimat apa matematika? Kalimat pendek atau panjang? Panjang untuk mengingatnya ribet. Tetapi dengan matematika kalimat yang 2 baris atau 3 baris itu tadi dapat diubah dalam bentuk simbol sesuai dengan kesepakatan. Dengan catatan buat arus diberi simbol I, tegangan I, P, hambatan R. Dengan kalimat yang panjang-panjang itu tadi hanya bisa dibuat dalam 5 simbol P, I, R sama dengan per. Ya kan? Nah, ya kan? Sehingga bisa ditulis I sama dengan P per R. Lebih singkat, lebih jelas, lebih padat. Nah, itulah salah satu contoh mengapa matematika itu perlu di sebagai sarana di dalam berpikir ilmiah. Oke, jelas? Yang terakhir, statistik. Nah, di dalam berpikir ilmiah, utamanya di dalam penelitian ilmiah, atau mungkin ada yang bisa cerita sedikit bagaimana sih kita melakukan penelitian ilmiah. Misalnya salah satu penelitian ilmiah itu Anda melakukan praktikum di topiknya saja salah satu. Bagaimana caranya? Bisa diceritakan satu orang supaya nanti dari situ kita akan ketemu statistiknya di sini, bahasanya di sini, matematikanya di sini. Oke? Ada? Orang. Yang masih ingat? Nah, coba. Jadi pertama yang kita lakukan itu adalah melakukan percobaan di lab dalam memperoleh data dari percobaan. Maka data itu akan diolah menjadi suatu laporan di mana laporan itu di dalamnya berisi tentang penjelasan yang terdiri dari bahasa, kemudian perhitungan yang di dalamnya ada matematikanya. Kemudian biasanya itu di beberapa laporan praktikum kita diminta untuk membuat tabel ataupun grafik yang berisikan data-data yang diperoleh dari tabel grafik itulah yang disebut dengan statistika dalam suatu laporan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum praktikum apa yang dilakukan? Praktikum. Saya Bu, yang pertama itu sebelum kita melakukan praktikum, pertama diadakan responsi. Ya, mengetahui bahwa apakah kita sebagai saya selama praktikan bisa melakukan praktikum di lab dan bisa tuntas untuk mengikuti suatu hal. Oke, sesudah praktikum, apa lagi? Ada penuntut tidak? Ada ya? Penuntutnya itu yang pertama sekali berisinya apa? Judul, apa lagi? Tujuan, apa lagi? Alat kan? Kemudian apa lagi? Penuntut melakukan praktikum. Penuntut melakukan praktikum itu sebenarnya ketahuinya apa? Anda harus melakukan ini kalau terkait dengan ini. Kalau praktikum harus menggunakan ini. Kalau penelitian Anda di sekolah, maka alat dan bahannya bukan alat-alat praktikum. Ada juga tertentu. Nah, itu semua sebenarnya dijelaskan oleh statistik. Bagaimana caranya Anda mengumpulkan data, bagaimana metode yang Anda gunakan, bagaimana analisis yang Anda harus lakukan. Sehingga dari situ semua setelah terjadi, maka digabunglah. Anda membuat laporan hasil kegiatan, ada bahasanya, ada matematikanya, dan ada statistiknya. Sehingga
tiga minimal. Ya, ada bahasa, ada matematika, dan ada statistika. Ada juga sih yang menambah dengan menambah pemikiran logis. Tapi itu logis itu kalau bisa mungkin masuknya di matematika, ya, jadi pemikiran logis. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sudah ada kalian mengetahui ditambah dengan pemahaman awal. Nah, sekarang saya beri kesempatan kepada kalian yang akan bertanya. Mungkin masih ada sesuatu yang terkait dengan materi kita, terkait dengan kegiatan penelitian dan sebagainya, silakan. Siapa yang kurang paham dengan materi kita atau bagaimana? Ada yang masih punya unek-unek tentang materi yang kita pelajari atau diskusikan hari ini? Tapi dua kemungkinan, tidak paham atau sudah paham. Nah, saya tadi bingung yang mana ini? Apakah paham atau tidak paham? Nah, coba mungkin ada yang bertanya? Ada? Silakan. Pertanyaannya yang santai-santai saja, tidak usah sampai tegang, yang terkait dengan materi itu. Pokoknya pertanyaannya yang simpel-simpel saja, yang memang tidak ada mungkin? Berdapat? Atau sudah dipaham? Dipaham atau belum? Dipaham. Kalau paham itu berarti belum semuanya, mungkin masih ada sedikit yang saya mau bertanya tentang ini. Coba. Ada? Coba. Tadi kan Pak bisa terkal tadi mungkin sama yang berpikir alamnya maksudnya bagaimana itu berpikir alamnya sebenarnya sendiri atau bedakan dengan orang yang berpikir alamnya yang Oke. Jadi tadi awalnya itu dikatakan bahwa berpikir itu ada dua, ada berpikir alamnya dan ada berpikir ilmiah. Mungkin ada pendapat apa sih itu berpikir alamnya? Punya pendapat dari teman-teman? Coba sorry, sorry saya coba. Oke. Menurut pemahaman saya, berpikir alami itu merupakan proses berpikir dari seseorang tanpa melalui suatu metode-metode ilmiah. Misal kita berpikir hanya dengan sesuatu langsung berpikir di benak kita ini terjadi karena ini tanpa melalui suatu prosedur. Sedangkan kalau berpikir ilmiah itu kita membuktikan sesuatu atau ketika kita memikirkan sesuatu kemudian sesuatu kita akan berusaha untuk membuktikan pemikiran kita dengan melakukan metode-metode ilmiah untuk memperkuat dari pemahaman kita tentang sesuatu. Berbeda dengan ketika kita berpikir alamiah, karena biasanya juga berpikir alamiah itu cenderung menunjukkan keyakinan dari diri seseorang itu. Jadi dia tidak memperdulikan ini benar atau tidak, tapi ketika dia berpikir, ketika dia merasa itu benar, pikiran itu benar, maka itu yang disebut dengan berpikir alami. Jadi tidak melalui prosedur ilmiah itu, berbeda dengan berpikir ilmiah tadi. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Jadi perbedaan antara berpikir ilmiah dengan berpikir alamiah. Jadi kalau tadi ilmiah itu kita sudah katakan bahwa namanya juga berpikir ilmiah, berarti sesuatu yang kita pikirkan itu apabila kita akan membuktikannya, maka kita harus melakukan proses salah satunya adalah langkah-langkah ilmiah atau yang berbentuk dengan ilmiah. Tetapi kalau misalnya berpikir kita hanya alamiah, ya alamiah saja misalnya. Ya memang sudah wajarkan matahari terbit dari timur tenggelam di sebelah barat. Itu kan berpikir alamiah. Sekarang saya tanya, apakah Anda sudah
Oke. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa sarana berpikir ilmiah itu adalah sesuatu ya atau alat yang kita gunakan di dalam melakukan kegiatan ilmiah. Salah satu kegiatan ilmiah itu adalah melakukan penelitian dengan mulai dari awal proses-proses sampai menghasilkan laporan hasil penelitian. Di mana di dalam prosesnya itu sarana yang kita perlukan ada 3. Yang pertama bahasa. Apa fungsinya bahasa itu tadi? Sebagai alat komunikasi, bahwa apa yang kita lakukan ini bisa kita komunikasikan kepada seseorang dalam bentuk tulisan sehingga siapa saja bisa membaca walaupun kita tidak ada di tempat itu, tetapi dia bisa menerima informasi dari kita lewat tulisan. Ya, nah, tetapi kadang-kadang tulisan itu ribet, bermakna ganda, karena panjang, susah dimengerti. Maka dibutuhkanlah sesuatu alat yang bisa mempertegas, memperkecil keraguan-keraguan kita, yaitu matematika. Yang dengan matematika itu bisa lebih jelas sesuatu permasalahan. Kemudian yang kedua, dengan matematika itu kita merasa simpel karena memperjelas. Coba kalau bahasa mengatakan pendapatan si A lebih tinggi daripada si B, itu kan rancu, maksudnya bukan rancu tapi belum ada keputusan. Tetapi kalau dikatakan pendapatan si A per bulan adalah 500.000, si B 700.000, kan sudah pasti kita sudah bisa menentukan, ya toh? Kemudian dengan matematika juga itu dibuat dalam bentuk simbol-simbol yang kita sudah sepakati. Nah, yang ketiga itu adalah statistik. Statistik itu sebenarnya berisi tentang petunjuk-petunjuk. Metode apa yang digunakan, bagaimana cara melakukan penelitian itu, mengambil data, bagaimana cara mengolahnya dengan menggunakan apa, kan biasa misalnya uji C, uji T dan sebagainya, itu kan statistik, gitu? Kemudian sampai pelaporannya dalam bentuk tabel, diagram dan sebagainya. Ya, jadi itulah kenapa di dalam sarana berpikir ilmiah itu ketiganya sangat penting. Oke, bisa dimengerti? Baik. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, silakan Anda tulis di bukunya ada pertanyaan yang perlu akan minta jawabannya sebagai refleksi. 1 nomor saja. Demikianlah rangkaian proses perkuliahan pada mata kuliah filsafat sains. Semoga capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat tercapai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.